Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung pada sore hari ini. Meskipun kita perkuliahnya sore dan waktunya semalam juga saya agak malam juga ngabarin teman-teman karena memang infonya juga mendadak. Jadi otomatis saya harus mengabarkan malam itu supaya teman-teman bisa bersiap. Seperti itu. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Ala hadihin niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, untuk materi pada hari ini, sebentar. Materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan hukum dan fungsi agama, perspektif agama Islam. Seperti itu ya, sebentar. Izin saya mengingatkan untuk yang kelompok kelompok 7 dan kelompok 8, berarti yang kelompok yang minggu kemarin dengan kelompok yang sekarang, berarti kan ada tugas apa namanya? Makalah, tugas kelompoknya makalah teman-teman yang belum terupload di Esantri. Jadi tadi saya sudah tambahkan untuk kelompok 7 dan kelompok 8. Berarti waktunya 1 minggu setelahnya, berarti 1 minggu setelah hari ini, saya setting sampai sekitar tanggal 10 apa 9 tadi, supaya mengupload ke Esantri masing-masing ya, khususnya Esantri yang matkul agama Islam kelas D25. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini terkait dengan hukum dan fungsi agama, perspektif agama Islam. Nah, jadi kenapa sih dalam agama Islam itu setiap apa yang kita lakukan atau setiap pekerjaan apapun itu selalu didasari akan adanya aturan? Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu setiap harinya itu pasti ada aturan-aturan yang membersamahi. Nah, aturan itulah yang nantinya disebut dengan hukum. Nah, menurut agama Islam, hukum itu fungsinya seperti apa sih? Hukum yang seperti apa yang nantinya akan dibahas di pembahasan agama Islam? Nah, di sini hukum dalam perspektif Islam berarti aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam suatu masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kedamaian. Dalam pandangan Islam, hukum tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama saja, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah. Oleh karenanya, hukum dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Karena setiap aturan yang ada tidak hanya ditujukan untuk kehidupan dunia, tetapi juga berpengaruh kepada kehidupan akhirat. Berarti tujuan adanya hukum dalam perspektif Islam, meskipun aturannya itu ditetapkan di dalam kehidupan dunia, tapi nanti berpengaruh kepada kehidupan kita nanti di akhirat seperti apa. Karena adanya hukum tersebut bisa mengatur jalannya ketertiban kehidupan, bisa mengatur keadilan, dan bisa mengatur adanya kedamaian dalam kehidupan manusia tersebut. Gitu ya. Nah, di dalam Islam, hukum itu dikenal dengan istilah syariah. Jadi, syariah, kalau misalkan kita deskripsikan dengan satu kata saja, yakni syariah, itu banyak arti. Ada yang misalkan syariah kalau dalam perspektif Islam, itu disebut dengan hukum. Ada syariah eh, hubungan antara satu dengan yang lain itu juga bagian dari syariah gitu. Maka di sini syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang lurus. Syariah merupakan seluruh ajaran dan ketentuan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad untuk mengatur perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Begitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan
itu semuanya ada aturannya, ada tata caranya, ada hukumnya. Termasuk misalkan kita melakukan perkuliahan seperti ini masuk bagian dari syariah. Ada hukumnya. Hukum dari kita belajar seperti ini, hukumnya apa? Nah, itu ada juga kan dalam agama Islam, disebutkan juga. Tujuannya apa? Supaya ada hukum seperti itu. Tujuannya supaya perilaku manusia itu bisa lebih teratur dan pada akhirnya dia akan mencapai pada suatu tujuan, yakni tujuan ke akhirat tersebut dengan tujuan husnul khotimah, gitu. Kemudian, nah, oleh karenanya, berarti ini sudah pernah saya sampaikan di awal yang kemarin, berarti sumber hukum Islam itu sumbernya dari mana saja. Ketika ada ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan kita, maka ketentuan tersebut itu diambil hukumnya dari mana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber hukum Islam kita itu ada empat, yakni yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Ini sudah pernah saya sampaikan di awal pembahasan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mu'abbad bitilawati, kemudian yang diturunkan kepada manusia dari malaikat Jibril yang membacanya bernilai ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu adalah Al-Quran. Membacanya saja ibadah, apalagi kita mengamalkan isinya, mempelajari apa yang sekiranya keilmuan yang ada di dalam Al-Quran yang tidak hanya sekedar ilmu baca tulis saja gitu. Karena keilmuan Al-Quran itu sangat luas sekali. Kemudian yang kedua, sumber hukum yang kedua hadis, yakni perkataan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah. Kalau perkataan Nabi disebut dengan hadis qauliyah, hadis yang bersumber dari segala sesuatu yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, kemudian dijadikan dalil, itu disebut dengan hadis qauliyah. Kemudian, kalau segala sesuatu yang pernah dikerjakan Nabi Muhammad dan dijadikan sebuah dalil atau hukum, sumber hukum, maka disebut dengan hadis. Hadis apa? Hadis qauliyah. Atau misalkan bentuknya ketetapan Nabi. Ketetapan Nabi seperti apa? Nabi pernah mengiyakan atau Nabi pernah melarang. Nah, itu bisa jadi sebuah sumber dalil atau sumber hukum yang diambil dari hadis Nabi. Yang disebut dengan biasanya hadis takririyah. Jadi hadis itu dibagi tiga, hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Meskipun di setiap apa namanya, di setiap termnya atau di setiap poinnya tadi, hadis qauliyah itu nanti ada macamnya lagi, hadis fi'liyah itu nanti ada pembagiannya lagi, kemudian hadis takririyah itu juga ada pembagiannya lagi. Kemudian yang ketiga, ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum yang mana tidak diambil dari Al-Quran dan tidak diambil dari hadis, tetapi ada permasalahan tertentu. Kemudian permasalahan tertentu itu dibawa ke ijma'nya ulama atau kesepakatannya para ulama antara membolehkan atau tidak. Nah, itu bisa dijadikan sumber hukum. Yakni yang ketiga ijma. Kemudian yang keempat adalah kias. Menetapkan hukum berdasarkan analogi terhadap perkara yang sudah memiliki dasar hukum, gitu. Mengkiaskan sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang menjadi yang sudah lebih dahulu ada pembahasannya. Itu yang namanya kias. Itu juga bisa dijadikan sumber hukum Islam, gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi itu hukum atau syariat dalam Islam itu seperti apa? Aturan dalam Islam itu seperti apa? Gitu kan. Sedangkan aturan-aturan yang diambil dalam Islam itu bersumber dari empat tadi. Nah, kemudian di sini tujuan hukum dalam Islam atau biasanya kita itu mengenal di pembahasan syariah itu maqasidus syariah. Makosid itu artinya tujuan, syariah itu artinya hukum. Ini bahasa Arabnya ya. Jadi kalau sampean semuanya mendengar kalimat makosidus syariah itu adalah tujuan hukum, tujuan adanya hukum di dalam Islam. Kenapa sih sampai ada
ada sebuah hukum, ada sebuah aturan di dalam agama Islam itu kenapa? Gitu. Itu tujuannya ya. Nah, yang pertama adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Yang pertama ini adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Kemudian yang kedua ini adalah hifdun nafas atau menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdul akal, menjaga akal. Yang keempat di situ adalah hifdun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdul mal, menjaga harta. Nah, kita yang pertama dulu, hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa sih sampai agama itu menjadi sebuah poin penting dalam dalam agama Islam khususnya yang dijadikan maqasidus syariah? Karena Islam itu sangat menjaga sekali kebebasan berkeyakinan dan beribadah gitu. Maksudnya seperti apa? Bahwa dalam Islam itu tidak pernah memaksakan orang itu masuk menuju agama Islam atau sampai memaksa dengan penuh orang itu wajib masuk agama Islam itu tidak gitu. Tidak ada pemaksaan dan tidak ada tekanan dalam beragama. Maka dalam ayat Al-Quran itu ada di surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ketika kamu sudah memutuskan untuk itu agamamu, maka kamu ikuti aturan apa yang ada dalam agamamu. Begitupun ketika kamu mengikuti agama yang sekarang sudah kamu pilih, yakni agama Islam, maka kamu juga harus mengikuti aturan yang ada di dalam agama Islam. Di ayat lain itu dijelaskan la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi makanya kenapa sekarang itu eh, muncul beberapa apa namanya? Beberapa oknum-oknum yang sekiranya di situ ada pemaksaan atau misalkan ada ajaran yang sekiranya keras sekali dalam agama Islam, maka ada beberapa oknum yang lain itu melarang adanya seperti itu. Karena di situ eh, agama Islam khususnya itu tidak ada paksaan sama sekali dalam beragama. Dengan catatan, ketika kamu sudah masuk dalam agama Islam, maka kamu harus mengikuti aturan yang ada dalam agama tersebut. Itu catatan yang harus kita garis bawahi betul ya. Jangan sampai ketika misalkan kita memutuskan untuk beragama, kita memutuskan untuk masuk dalam suatu agama tertentu, khususnya misalkan agama Islam di sini, maka kita hanya mengikuti apa yang semau kita saja, tidak seperti itu. Maka di sini adanya syariah, maqasidus syariah itu supaya kita bisa teratur dalam beragama. Kita bisa tahu tujuan-tujuan kita dalam beragama itu seperti apa sih, gitu. Maka ketika kita eh, memutuskan untuk beragama Islam, ya, beragama Islam khususnya, menjaga agama, hifdzuddin di sini yang masuk dalam kategori hifdzuddin di sini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi aturan agama Islam, kewajiban dari agama Islam. Seperti apa? Seperti sholat. Kemudian itu sholat yang wajib ya, sholat yang sekiranya wajib kita kerjakan. Atau misalkan ada kebiasaan-kebiasaan lain dalam agama yang sekiranya harus kita terapkan gitu atau hukumnya itu sunnah muakkad atau misalkan mubah atau misalkan bisa jadi sunnah juga. Nah, itu seperti apa? Contoh misalkan puasa bukan puasa Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan wajib atau misalkan ketika dalam sholat itu kita berdoa atau misalkan kita berzikir dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari hifdzuddin atau menjaga agama. Ketika yang kita jaga di situ adalah agama Islam, maka kita harus mengetahui aturan yang ada dalam agama Islam itu harus seperti apa. Yakni kita sebagai makhluk atau sebagai manusia yang beragama Islam, maka harus untuk melakukan sholat. Nah, seperti itulah, gitu ya. Itu bentuk konkret terkait dengan hifdzuddin atau menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa atau hifdun nafas. Nah, di sini hifdun nafas itu atau menjaga jiwa dalam artian diri kita atau jiwa kita
itu harus kita jaga dari sesuatu yang sekiranya tidak diperbolehkan dalam agama Islam khususnya ya. Contohnya misalkan eh kita kalau misalkan makan sesuatu yang sekiranya bukan berasal dari harta yang diperoleh dengan cara halal, maka otomatis agama Islam itu melarang kita untuk memakan itu, gitu loh. Itu adalah bentuk ikhtiar kita atau bentuk penjagaan diri kita, penjagaan jiwa kita terhadap sesuatu yang dianggap tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, itu tujuannya maqasidus syariah. Makanya dalam Islam itu menjaga jiwa atau hifdzun nafas itu dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada yang bersifat eh boruri atau ada yang bersifat kebutuhan pokok. Artinya seperti apa? Kita harus memenuhi kebutuhan pokok kita, yakni berupa makanan atau berupa minuman untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan itu tidak kita terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari kelemahan atau terancamnya jiwa manusia itu dari kematian, gitu. Jadi di sini menjaga jiwa ini adalah berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan pokok, ini yang bersifat doruri atau bersifat sangat urgent sekali, gitu. Maka harus selalu memenuhi kebutuhan pokok yang sekiranya ketika kebutuhan pokok itu tidak dipenuhi oleh seorang manusia, maka menjadikan kematian ataupun menjadikan manusia tersebut kelemahan dan sebagainya. Maka pertanyaannya seperti ini gimana? Bagaimana kalau misalkan kita dalam posisi yang sekiranya tidak ada makanan sama sekali, atau misalkan tidak ada bahan pokok sama sekali, eh, posisinya kita berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk memakan makanan yang halal seperti itu. Contoh misalkan ya, apakah boleh seperti itu? Boleh itu artinya memakan makanan yang tidak ada bahan pokok di situ, kemudian tidak ada makanan lagi di tempat itu kecuali makanan itu. Sedangkan makanan itu merupakan makanan yang dianggap tidak halal bagi agama Islam. Maka di sini bisa menjadi dalil boleh dengan catatan di situ mengakibatkan kematian atau mengakibatkan orang itu tidak bisa bernafas kembali. Nah, itu dengan catatannya. Kemudian dalilnya mana? Dalilnya adalah ini adalah bentuk dari hifdun nafas atau menjaga jiwa. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah oh ya dalil yang kedua tadi hifdun nafas atau menjaga jiwa ini di surah Al-Furqan ayat 68 di Al-Qur'an itu dijelaskan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Nah, bahwa di ayat tersebut itu Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain, yakni yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, maka barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapat dosa. Artinya di sini ketika dia itu tidak menyembah Allah dan tidak dalam alasan yang benar, maka itu dianggap dosa. Tapi kalau misalkan alasannya masih bisa untuk dibuat apa namanya, dibuat dalil keberlanjutan, maka itu nanti bisa ada pembahasan kembali gitu. Kemudian yang ketiga di situ adalah hifdul akal atau menjaga akal. Kenapa sih kok sampai kita itu ada perintah dalam agama Islam menjaga akal atau hifdul akal? Kita harus pahami bahwa manusia adalah makhluk Tuhan atau makhluk Allah dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain itu mempunyai derajat yang tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Kenapa kok sampai menjadi urutan seperti itu? Karena manusia itu mempunyai akal. Hayawan atau hewan tidak mempunyai akal. Tumbuhan tidak mempunyai akal gitu. Hayawan hanya mempunyai rasa, mempunyai apa namanya, penglihatan yang tajam dan sebagainya, tapi tidak bisa berpikir. Makanya kenapa di situ kita sebagai manusia, yang mana manusia itu sebagai makhluk Allah yang paling tertinggi derajatnya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain,
Maka sudah seharusnya kita itu menjaga ilmu pengetahuan kita atau menjaga pemikiran kita. Sekiranya pemikiran itu tidak mengarah kepada pemikiran yang negatif, gitu. Maka di Al-Quran itu ada kalimat Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ada di juz 3 surah Ali Imran yang artinya itu bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, yakni langit, bumi, kemudian ada pergantian malam, pergantian siang, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, gitu kan. Dan merupakan tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Artinya kita sebagai manusia, eh, ketika ada penciptaan langit, bumi, kemudian pergantian pergantian malam, siang, kemudian ada pergantian matahari dan bulan, maka di situ pasti ada yang menggerakkan semuanya. Ketika kita punya akal yang sehat untuk memikirkan itu, pasti orang itu akan berpikir, siapa di balik semua ini? Nah, itulah fungsinya kita mempunyai akal. Maka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka orang-orang yang mengingat Allah atau orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri ataupun misalkan sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan segala sesuatu yang menjadi ciptaan Allah, maka Allah berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Dia pasti berpikir, ini manusia yang berpikir, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Jadi kalaupun misalkan ini ya, ini misalkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi mempunyai sekiranya persoalan atau sekiranya permasalahan kehidupan atau eh, punya apa ya, punya permasalahan yang sekiranya menurut kita sendiri itu kok seperti ini sekali ya Allah itu memberikan cobaan kepada kita gitu kan. Tidak seperti itu gitu kan. Maka semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Ketika engkau manusia gitu kan, engkau manusia tidak bisa melihat apa yang akan Allah tampakkan beberapa tahun ke depan, maka kamu sudah harusnya berpikir ketika saya dalam posisi seperti ini, Allah nantinya akan memberikan hikmah seperti ini. Insya Allah seperti itu gitu kan. Gitu. Kemudian yang keempat ada hifdul nasl atau menjaga keturunan. Loh, kenapa ini kok sampai keturunan itu sampai ada di pembahasan agama Islam? Kenapa? Karena keturunan itu adalah salah satu poin penting dalam keberlangsungan menjaga generasi manusia. Coba bayangkan kalau misalkan dalam agama Islam tidak menjelaskan terkait dengan pernikahan, maka seluruh umat di dunia, seluruh umat Islam akan melakukan perzinahan. Padahal sama-sama, mohon maaf ya, padahal sama-sama berbuat zina gitu kan. Bukan berbuat zina, mohon maaf. Padahal sama-sama misalkan berhubungan suami istri gitu kan untuk melanjutkan penerus keturunan selanjutnya. Tapi ketika dilakukan oleh orang yang belum dalam ikatan pernikahan, maka disebut dengan zina. Tapi kalau misalkan ada dilakukan dalam ikatan pernikahan, maka disebutnya dengan ibadah. Itulah Islam. Mengaturnya sangat detail sekali. Makanya hifdun nasl atau menjaga keturunan di sini sangat berpotensi sekali untuk menjaga keberlangsungan generasi selanjutnya. Supaya generasi yang nanti dilahirkan itu tidak menjadi generasi yang tidak mengetahui terkait dengan agama. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang notabene-nya dari memang keluarga yang sekiranya sudah mengetahui agama secara baik, sampean harus banyak-banyak bersyukur gitu kan. Artinya lingkungan sampean itu mendukung untuk mencetak generasi yang nanti akan sampean lahirkan itu merupakan generasi yang baik gitu. Lalu gimana kalau misalkan saya itu dari misalkan background keluarga yang bukan dari keluarga agama atau apa, berarti nanti Anda sekalianlah yang menjadi perintis dari
pencetak keturunan yang baik yang mengetahui terkait dengan agama Islam khususnya. Gitu ya. Maka di sini dalil yang menjelaskan terkait keturunan dijelaskan banyak sekali dalam Al-Quran itu terkait perzinahan. Bahwa dalam agama Islam itu sangat menentang sekali terkait dengan perzinahan, terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan di Al-Quran itu kalau teman-teman apa namanya perhatikan ada kalimat wala taqrabuz zina gitu kan. Janganlah kalian mendekati zina. Kenapa kok Allah itu membuat katanya kok wala taqrabu gitu kan? Kenapa kok kalian tidak boleh mendekati? Itu adalah suatu pemikiran yang sekiranya sangat jelas sekali. Mendekat saja loh, kita nggak boleh. Apalagi kita melakukan. Itu sindiran Allah yang sangat halus kepada kita. Bahwa mendekati perbuatan zina saja kita tidak boleh. Apalagi kalau misalkan kita mau melakukannya. Gitu. Kemudian, kenapa kok tidak wala tazni atau janganlah engkau berzina? Karena proses zina atau proses pelaku melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama itu tidak serta-merta langsung melakukan sesuatu yang menjadi dosa besar, enggak. Pasti yang dilakukan itu adalah dosa kecil-kecil dulu. Makanya mendekat dulu gitu kan. Mendekat, mendekat, mendekat. Kemudian ketika sudah didekati, maka muncullah dari mulai dosa-dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, akhirnya dosa besar itu dilakukan. Tidak mungkin, mustahil sekali ada orang yang sekiranya apa namanya langsung melakukan dosa besar, zina langsung gitu kan, tanpa melakukan prolog sebelumnya gitu. Itu sangat mustahil sekali dan itu sudah bukan lagi pembahasan yang sangat tabu dalam ranah teman-teman mahasiswa-mahasiswi karena di umur-umur sampean semua ini adalah umur-umur yang pengennya itu sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tidak didasari dengan pengetahuan agama yang kuat, ya otomatis kita akan terjerumus dengan sendirinya. Terjerumus dengan sendirinya akan kemakan dengan omongan-omongan yang sekiranya tidak penting bagi kita, yang bisa merusak nanti garis keturunan kita ke depannya. Nah, maka di Al-Quran itu sampai ada ayat azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Orang yang berzina laki-laki atau orang yang berzina perempuan atau pezina laki-laki dan pezina perempuan itu kalau menurut hukum Islam secara secara real gitu kan, maka derailah atau pukullah pezina laki-laki itu sama pezina perempuan itu dengan kulami atau jalda min humami atajalda 100 kali cambukan gitu. Akan tetapi ini adalah hukum Islam gitu ya. Jadi nanti teman-teman membedakan bahwa kita itu berada di negara Indonesia yang mana negara Indonesia itu mengikuti negara hukum gitu kan. Jadi hukum yang diterapkan dalam permasalahan tertentu itu ada juga yang tidak dalam hukum Islam gitu. Tapi kalau terkait dengan hukum Islam sendiri maka ketika ada orang yang melakukan zina, maka hukumnya seperti itu. Bahkan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Gitu. Kemudian yang kelima ini tujuan adanya maqasidus syariah dalam Islam itu adalah hifdul mal atau menjaga harta. Maksudnya apa ini kok sampai harta itu dibahas dalam apa namanya? Dibahas dalam Islam. Yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dibahas di dalam agama Islam itu harta yang engkau hasilkan untuk engkau dan untuk keluargamu yang makan hartamu. Seperti itu ya. Jadi maksudnya menjaga harta ini adalah menjaga harta dengan cara memastikan apa yang kita makan, apa yang kita miliki itu tidak bersumber dari sesuatu yang haram. Itu yang dijelaskan dalam agama Islam serta memastikan bahwa eh, harta yang kita peroleh atau harta yang kita hasilkan itu didapatkan dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan yang sekiranya tidak diridhoi atau tidak dibenarkan dalam agama Islam. Maka di sini harta yang dimaksudkan itu bukan harta yang kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta itu bukan. Jadi yang dimaksud hifdul mal atau misalkan kita menyimpan hartanya kita sampai nggak diberikan kepada orang lain itu juga bukan.
Yang dimaksud maqasidus syariah di sini adalah kita memastikan bahwa harta yang kita peroleh atau yang harta yang kita dapatkan itu bersumber dari sesuatu yang halal bagi kita, bukan sesuatu yang haram, gitu. Karena sangat pengaruh sekali ya, segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu yang kita konsumsi, ketika kita ambil dari sesuatu yang halal, itu nanti akan berdampak positif dalam kita. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan kita makan atau kita konsumsi harta yang sekiranya diambil atau diperoleh dari sesuatu yang haram, maka nantinya berpengaruh negatif dalam tubuh kita, gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang sudah berkeluarga, nantinya akan dimakan oleh suami atau istrinya, ke anaknya, itu nanti akan turun temurun. Turun temurun artinya istri atau suami atau anak akan mendapatkan atau akan memperoleh eh, harta yang bukan dari yang haram, bukan dari yang halal yang diperoleh dari suaminya, kemudian dimakan oleh keluarganya, nanti akan berpengaruhnya negatifnya tidak hanya ke orang yang mencari nafkah saja, tapi kepada seluruh keluarganya, termasuk anak-anaknya. Jadi di sini adanya tujuan hukum dalam Islam atau maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, jaga agama, karena agama itu harus betul-betul kita perjuangkan. Kalau tidak kita sendiri, siapa lagi yang akan memperjuangkan agama Islam khususnya? Kemudian yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql. Kemudian yang keempat, di situ ada hifdzun nasl. Kemudian yang keempat ada hifdul, oh mohon maaf, yang keempat ada hifdun nasl, kemudian yang kelima ada hifdul mal, gitu ya. Itu tujuan adanya hukum dalam Islam atau maqasidus syariah. Nah, kemudian di sini fungsi hukum dalam perspektif Islam. Kenapa sih kok sampai ada hukum dalam perspektif Islam, gitu kan? Maka fungsinya yang pertama adalah mengatur kehidupan manusia. Otomatis ya, karena segala sesuatu kalau misalkan kita punya aturan, kita punya sesuatu yang menjadikan hidup kita lebih lebih baik, itu pasti hidup kita teratur gitu. Contoh misalkan dalam kesehari-hari kita bangun tidur, setelah bangun tidur ada aktivitas, kemudian kemudian kita sarapan, kita kuliah, kemudian nanti setelah kuliah kita sholat, kemudian nanti seterusnya dalam satu hari satu malam 24 jam itu ada whitelist terkait dengan kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari itu untuk apa sih? Untuk mengatur supaya setiap harinya kita itu tetap dalam aturan yang kita tetapkan. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah mewujudkan keadilan. Nah, keadilan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Nah, adanya hukum ini memberikan hak kepada setiap orang serta memberikan hukuman bagi orang yang sekiranya melanggar aturan tersebut. Jadi kalau misalkan memang betul-betul diterapkan dalam hukum, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, maka dihukum. Kemudian ketika ada orang yang melakukan artinya melakukan sesuai aturan, maka dia akan mendapatkan balasan nanti di akhirat kelak gitu. Kemudian yang ketiga adalah mencegah kerusakan dan kejahatan. Nah, ini kalau misalkan adanya hukum, maka harusnya ketika sudah ada peraturan, maka meminimalisir adanya kejahatan atau adanya kerusakan. Seperti misalkan larangan-larangan mencuri ataupun membunuh ataupun berzina atau penipuan dan sebagainya gitu. Kemudian yang keempat, membentuk moral dan akhlak manusia. Karena hukum Islam khususnya tidak hanya sekedar mengatur perilaku secara lahiriah atau secara fisik saja, tapi ketika kita sudah betul-betul menerapkan apa yang sudah diterapkan dalam agama Islam terkait dengan aturannya, maka bisa menjadikan kita itu menjadi makhluk yang berakhlak atau makhluk yang bermoral. Kemudian yang kelima di sini adalah menjadi sarana ibadah. Menjalankan hukum di sini ketika kita ada hukum tertentu, kemudian kita mengikutinya, maka otomatis kita bakal menjadi sebuah ladang pahala sendiri bagi kita. Seperti misalkan contoh, kalau misalkan yang sudah berkeluarga, anggaplah
ketika misalkan bekerja itu bukan hanya sebuah kerjasama antara misalkan bawahan dengan atasan tidak, tapi niatkan semuanya itu untuk ibadah. Jadi misalkan apa yang sampean lakukan itu niatkan semuanya untuk ibadah. Termasuk kita belajar seperti ini, teman-teman kuliah, teman-teman yang selalu ikut perkuliahan di sini itu semuanya niatkan ibadah. Karena ketika kita niatkan ibadah itu nanti hasilnya akan berbeda gitu. Kemudian keterkaitan hukum Islam dengan hukum negara. Nah, ini karena memang kita itu hidup dalam negara yang memang penduduk mayoritas muslimnya itu sangat banyak gitu kan. Karena mayoritas penduduk muslim di Indonesia itu kan sangat banyak sekali. Nah, maka hukum Islam itu juga sangat berpengaruh atau pengaruhnya sangat besar sekali di dalam hukum negara. Hukum Islam sangat berpengaruh di Indonesia khususnya. Nah, bahkan tuh ada beberapa hukum Islam yang sudah menjadi bagian dari hukum negara, terutama dalam misalkan contoh dalam bidang perkawinan, gitu kan. Atau misalkan dalam hak waris, atau misalkan dalam perbankan syariah, atau dalam muamalah kepada orang lain, seperti itu. Maka di sini keterkaitan hukum Islam dengan hukum negara yang pertama adalah antara hukum Islam dan hukum negara itu saling menguatkan. Jadi antara hukum Islam, yakni hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas, kemudian sumber hukum negara bersumber dari misalkan kesepakatan ke pemerintah, kemudian undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun misalkan banyak perbedaan dan sebagainya, tapi keduanya itu saling menguatkan. Kalau misalkan di hukum negara itu ketika menemukan suatu permasalahan terus ada di hukum negaranya, ternyata kok di hukum Islam ada, bahkan itu dikuatkan dalam dalil Al-Quran dan hadis. Nah, itu saling menguatkan sekali, gitu kan. Kemudian yang kedua, pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa seperti misalkan perkawinan. Perkawinan itu di Indonesia, kalau misalkan kita memeluk agama Islam, maka perkawinannya di situ sudah ditetapkan dalam hukum negara, sudah menjadi hukum nasional terkait dengan perkawinan. Termasuk misalkan hukum waris juga dijelaskan awal mulanya hukum waris itu adalah hukum Islam, tapi sudah dijadikan hukum negara. Kemudian yang ketiga, menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa. Nah, ini keterkaitan hukum Islam yang ketiga. Kemudian yang keempat, mencegah konflik hukum dalam masyarakat. Yang kelima, kontribusi terhadap pembangunan nasional. Seperti misalkan berkontribusi dalam perekonomian atau misalkan kemasyarakatan dan sebagainya gitu. Nah, ini penerapan hukum Islam dalam kehidupan modern di hukum negara gitu ya. Jadi hukum Islam awalnya ini adalah hukum Islam tapi ditetapkan menjadi hukum negara dan dipraktikkan dalam kehidupan modern. Yang pertama di sini adalah hukum perkawinan. Jadi pernikahan itu ditetapkan dalam agama Islam, tapi sekarang dijadikan hukum nasional perkawinan. Maka termasuk khususnya Indonesia, setiap orang yang akan melakukan janji sebuah eh, antara laki-laki dan perempuan mengikat janji, maka di situ harus melakukan perkawinan terlebih dahulu gitu. Termasuk di sini ada hukum waris. Nah, ini hukum waris dijelaskan betul di Al-Quran itu bahwa misalkan kalau ada orang punya anak satu laki-laki, itu warisnya berapa. Tapi kalau misalkan satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, maka warisnya seperti apa? Itu ada juga di Al-Quran. Gitu kan. Itu hukum Islam yang sudah dijadikan hukum negara. Kemudian yang ketiga, hukum ekonomi dan hukum perbankan syariah. Nah, sekarang itu eh, sudah banyak terkait dengan perekonomian negara yang perekonomiannya itu sekarang menjadi perekonomian syariah gitu kan. Maka banyak sekarang bank-bank juga, bank negara Indonesia itu ada yang bank-bank syariah. Sudah banyak sekali, termasuk misalkan koperasi-koperasi juga banyak yang koperasi syariah.
Kemudian yang keempat, zakat, wakaf, dan hibah. Ini juga dijelaskan dalam Islam dan juga sekarang menjadi hukum negara. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan dan kehidupan sosial keagamaan. Ini sekarang sudah banyak pendidikan-pendidikan agama yang sudah diakui juga di Indonesia karena memang notabene-nya masyarakat mayoritas adalah mayoritas Muslim. Maka kesimpulan di sini yang bisa saya ambil, hukum dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Tujuan utama hukum Islam dirumuskan dalam konsep maqasidus syariah. Jadi kalau teman-teman sudah tidak asing dengan maqasidus syariah, itu aslinya adalah pengertian dari tujuan hukum Islam, gitu. Yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, dalam konteks negara Indonesia, hukum Islam diakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, ekonomi syariah, zakat, dan wakaf. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berjalan seiring dengan hukum negara, saling melengkapi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Selain itu, nilai-nilai dalam hukum Islam juga berperan sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum Islam atau fungsi adanya maqasidus syariah dalam agama Islam. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan.